Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok D. Di sini saya sebagai moderator, Destri Sapitri, dengan NIM 2031087. Adapun anggota kelompok saya, Arya Dwi Pangestu dan Zuliaden. Untuk pemateri pertama yaitu saya sendiri, dan pemateri kedua Zuliaden, pemateri ketiga Arya Dwi Pangestu. Baik, langsung saja kita mulai. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama yaitu software perangkat lunak. Adapun poin yang pertama, sistem operasi. Definisi sistem operasi di sini yaitu sebagai resource manager, yaitu pengelola sumber daya yang terdapat pada sistem komputer, dan sebagai extended basin, yaitu menyediakan sekumpulan layanan ke pemakai sehingga memudahkan dan menyamankan penggunaan serta pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Prinsip dasarnya bahwa sistem operasi merupakan program komputer yang berisi perintah-perintah yang bertugas membatasi interaksi antara pengguna dengan komputer, sehingga komputer dapat bekerja sesuai keinginan. Perangkat lunak atau sering juga disebut dengan software. Software adalah bagian sistem komputer yang tidak berwujud berupa data yang disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi lainnya yang bisa dibaca dan ditulis di komputer. Perangkat lunak terdiri atas sistem operasi, serta perangkat lunak komputer diklasifikasikan ke dalam dua kategori besar, yaitu perangkat lunak sistem dan perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Adapun beberapa fungsi dari sistem operasi diantaranya ada 7. Yang pertama, sistem operasi berfungsi sebagai software yang mengontrol hardware. Yang kedua, program yang menjadikan hardware lebih mudah untuk digunakan. Yang ketiga, kumpulan program yang mengatur kerja hardware sesuai keinginan user. Yang keempat, manajer sumber daya atau pengalokasian sumber daya komputer seperti mengatur memori, printer, dan lain-lain. Yang kelima, sebagai program pengendali, yaitu program yang dilakukan untuk mengambil program yang lain. Yang keenam, sebagai kernel, yaitu program yang terus memenuhi running selama komputer dihidupkan. Dan yang terakhir, sebagai penjaga yang menjaga komputer dan berbagai kejahatan dari komputer. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, sejarah perkembangan sistem operasi. Sejarah perkembangan suatu sistem operasi tidak terlepas dari sejarah perkembangan komputer secara umum, karena komputer merupakan suatu sistem, maka dapat dikatakan bahwa perkembangan sistem operasi berbanding lurus dengan perkembangan komputer secara fisiknya atau hardware. Sejarah perkembangan dari sistem operasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, generasi pertama dari tahun 1945 sampai 1955. Komputer elektronik digital pertama tidak memiliki sistem operasi. Sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung, sehingga semua operasi dilakukan secara manual dan hanya bisa digunakan untuk melakukan proses-proses perhitungan angka. Yang kedua, yaitu generasi kedua dari tahun 1955 sampai tahun 1965. Sistem komputer belum dilengkapi dengan sistem operasi, tetapi beberapa fungsi dasar sistem operasi sudah ada, misalnya PMIS dan IBYS. Sistem komputer masa ini adalah batch processing system, yaitu pekerjaan dikumpulkan dalam suatu rangkaian kemudian dieksekusi secara berurusan. Generasi ketiga dari tahun 1965 sampai 1980. Sistem komputer dikembangkan secara melayani banyak pemakaian instruksi sekaligus dan online atau secara langsung dihubungkan ke komputer. Sistem
komputer menjadi multi-user dan multi-programming. Multi-programming adalah komputer melayani banyak program yang dijalankan sekaligus pada suatu waktu secara bersamaan. Generasi keempat dari tahun 1980 sampai sekarang ditandai dengan meningkatnya kemampuan komputer desktop atau PC dan teknologi jaringan TCP atau IP. Pada generasi ini, menurut kenyamanan dalam mengoperasi sistem komputer yaitu dengan adanya graphical user interface atau Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yang ketiga, yaitu sistem operasi DOS. DOS ini merupakan sistem operasi komputer yang paling awal di perusahaan Microsoft, sehingga bisa disebut sebagai nenek moyang OS. Disk Operating System yang merupakan kepanjangan dari DOS. Ini adalah sistem operasi paling awal yang digunakan pada komputer IBM. Yang kedua yaitu sistem operasi Windows. Sistem operasi Windows ini merupakan sistem operasi generasi kedua. Setelah pengembangan pada sistem operasi DOS berhenti, pada awal kemunculannya Windows telah menggunakan tampilan antarmuka serta dipasang pada hampir semua komputer IBM dan komputer lainnya. Oleh karena itu, Windows menjadi sistem operasi yang paling banyak digunakan di dunia. Nah, untuk yang ketiga, yang terakhir, sistem operasi macOS. Sistem operasi macOS yang merupakan singkatan Macintosh Operating System. Ini adalah sistem operasi yang bisa dikatakan paling eksklusif dari OS lain, dan hanya terdapat pada satu merek komputer saja, yaitu Apple. Pada tahun 1984, macOS diluncurkan pada pertama kali digunakan untuk komputer Lisa. macOS merupakan hasil pengembangan dari dasar sistem operasi Linux. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja presentasi video dari kelompok kami. Kurang lebih kami mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.